Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup pintu dan menutup sampiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sampiran. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feni. Ibu Feni ya, Ibu Feni. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya, Bu Bidan, di sini saya ingin mengetahui tentang PNS itu apa ya, Bu Bidan? Oh baik, jadi Bu Feni di sini ingin mengetahui PMS itu apa ya Bu ya. Nah sebelum saya menjelaskan, apakah Ibu Feni sebelumnya ada keluhan? Enggak ada. Tidak ada keluhan ya. Sebelumnya apakah Ibu Feni sudah mendengar apa itu PMS atau penyakit menular seksual itu apa? Belum. Belum ya Bu ya. Baik Ibu, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang PMS atau penyakit menular seksual ya Bu ya. Nanti saya akan menggunakan pamflet ya Bu untuk memudahkan saya dalam menjelaskan kepada Ibu. Nanti saya akan menjelaskan agar Ibu mengetahui apa itu PMS dan apa saja contohnya ya Bu ya. Nah, baik Ibu bisa langsung melihat gambar di sini ya Bu ya, untuk lebih mempermudah lagi Ibu dalam pemahamannya. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual itu apa ya Bu. Jadi PMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual ya Bu ya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari PMS. Yang pertama yaitu ada rasa sakit atau nyeri saat kencing atau berhubungan seksual ya Bu ya. Lalu ada rasa nyeri pada perut bagian bawah. Lalu ada pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin. Lalu ada keputihan berwarna putih semu, lalu bergumpal dan disertai dengan rasa gatal dan kemerahan pada alat kelaminnya ya Bu ya, atau sekitarnya. Lalu ada keputihan yang berbau, lalu berbau kehijauan yang berbau busuk dan terasa gatal ya Bu ya. Lalu ada timbul bercak-bercak darah, bercak darah dalam hubungan seksual. Lalu ada bintik-bintik berisi cairan, lecet dan borok pada alat kelamin ya Bu ya. Lalu saya selanjutnya akan menjelaskan kelompok yang mudah terkena penyakit menular seksual ya Bu. Yang pertama berdasarkan usia Bu. Jadi usia 20 sampai 34 tahun itu pada laki-laki ya Bu ya. Lalu 16 sampai 24 tahun pada wanita, lalu 20 sampai 24 tahun pada pria dan wanita. Lalu ada PSK atau pekerja seks komersial, dan ada pecandu narkotika dan homoseksual ya Bu ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyebab oleh bakteri. Jadi PMS ini disebabkan oleh bakteri gonore, infeksi genital non-spesifik, lalu ada sifilis, lalu ada ulcus mole, lalu ada limfomagranuloma, venerum, lalu ada vaginosis bakterial ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menyebutkan PMS yang disebabkan oleh virus, yaitu ada herpes genitalis, ada candyloma acuminata, ada infeksi HIV dan AIDS, lalu ada hepatitis B, lalu ada Molocus contagiosum venerum, lalu ada vaginosis bakterial. Bahwa menurut berat ringannya gejala ini dapat dibagi dalam 3 tingkatan ya Bu, yaitu ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ya Bu. Lalu saya akan menjelaskan tentang PMS yang disebabkan oleh jamur, yaitu jamur Candidiosis genitalis ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menyebutkan PMS yang disebabkan oleh protozoa ektoparasit, yaitu Trichomoniasis, Pediculosis pubis, dan Scabies itu tingkat 2. Lalu PMS yang terkait dengan jumlah yaitu stadium 1 ya Bu, itu erosi yang selanjutnya menjadi ulcus durum ya Bu ya. Lalu saya akan menjelaskan PMS yang terkait dengan jumlah yaitu stadium 2, dapat berupa roseola,
kandiloma lata, bentuk varicella atau bentuk plak mukosa atau alopes ya Bu. Lalu saya akan menjelaskan tingkatan PMS yang stadium 3 Bu, bersifat destruktif, berupa guma di kulit atau di alat-alat dalam kardiovaskuler serta neurosifilis ya Bu. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dari penyakit menular seksual ini. Ini bisa dicegah ya Bu dengan tidak berganti-ganti pasangan, lalu Ibu melakukan vaksin hepatitis B dan HPV ya Bu ya. Lalu menggunakan kondom, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, lalu selalu menjaga kebersihan kelamin dan segera memeriksakan diri, serta melakukan konseling pada tenaga kesehatan jika mengalami tanda-tanda yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah bahasa saya mudah dipahami? Ya, paham. Ya. Konselingnya sudah selesai ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik Ibu, karena Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan melakukan apersepsi ya Bu untuk menilai sejauh mana Ibu memahami dari apa yang saya sudah sampaikan. Tadi untuk bakterinya, PMS itu disebabkan oleh bakteri apa ya Bu ya? Bakteri seperti ono, Iya betul. kemudian infeksi, genitalia, Iya, lalu betul. ada sifilis, Iya, lalu ada betul. urosmol, kemudian ada vaginosis bakteri. Iya betul. Baik Ibu, apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah tidak ada. Ya baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukup sekiankan konseling pada hari ini ya Bu ya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf ya Bu ya. Bila nanti ada yang ingin ditanya lagi, bisa datang ke sini lagi. Mari saya angkat ke depan ya Bu ya. Terima kasih.